Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini? Oke, let's go. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Lalu, apa aja sih pengaruhnya? Pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, pengaruh perkembangan iptek terhadap perubahan ruang, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi, dan pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Oke, kita bahas dari yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Dalam hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor iklim, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Faktor iklim. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan dengan angin muson timur dan angin muson barat. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson ini dinamakan iklim muson. Di negara-negara ASEAN selain memiliki iklim matahari dan iklim muson juga memiliki iklim fisis. Iklim fisis ini dipengaruhi oleh keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan ini memicu terjadinya bencana alam klimatik, contohnya puting beliung di Haiyan, Filipina, banjir di Bangkok, dan kekeringan di Jawa Timur. Faktor geologi. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Nah, teman-teman, amati gambar yang menunjukkan posisi lempeng di wilayah negara-negara ASEAN berikut ya. Tumpukan lempeng identik dengan kemunculan gunung berapi. Rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis, yaitu gempa bumi. Apabila terjadi di laut, akan menyebabkan tsunami. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam hayati dan non-hayati dijumpai di negara-negara ASEAN. Hutan, laut, dan barang tambang merupakan sumber daya alam yang banyak dieksplorasi untuk menunjang kehidupan setiap negara. Hasil hutan digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Salah satu tujuan ekspornya yaitu ke negara-negara industri seperti Singapura. Perairan laut seperti perikanan, mutiara, rumput laut, sampai barang tambang merupakan contoh eksplorasi perairan laut untuk menghasilkan devisa. Tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran SDA untuk memenuhi kebutuhannya. Pertukaran SDA dalam kegiatan jual-beli merupakan bentuk interaksi antar negara ASEAN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah daftar barang tambang yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Pengaruh perkembangan iptek terhadap perubahan ruang. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan teknologi komunikasi untuk bertukar. Perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana dan prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, laut maupun udara, sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dan dermaga semakin mendesak pembangunannya. Pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah untuk membangun jaringan jalan. Perubahan penggunaan lahan sebagai sarana transportasi terjadi juga di sekitar bandara. Lahan yang sebelumnya digunakan sebagai pemukiman atau persawahan dikonversi sebagai perluasan area bandara. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu, namun dapat juga mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. Aspek sosial, bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu yang singkat. Kebutuhan transportasi massal semakin tinggi, maraknya perdagangan manusia,
dan kerjasama luar negeri semakin mudah. Aspek ekonomi. Bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat. Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing dan barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Aspek budaya. Terjadinya akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Perubahan sistem nilai dan norma, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis, dan aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Aspek keamanan. Gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Adanya kerjasama ASEAN mendorong perubahan tatanan kerjasama dalam bidang ekonomi. Kegiatan produksi dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain. Distribusi dalam bentuk ekspor-impor menunjukkan adanya interaksi antar ruang. Produksi dan distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan konsumen. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA, ASEAN Free Trade Area, dalam kehidupan internasionalnya. Pemberlakuan AFTA menjadikan kegiatan ekonomi menjadi lebih luas. Dengan mudahnya ekspor tanpa dibebani pajak dan memungkinkan setiap orang mengonsumsi produk luar negeri. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Konversi lahan pertanian bersifat menular. Satu petak telah dikonversi, petak lainnya akan rawan. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri akan menimbulkan berbagai masalah, di antaranya lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran dan konversi lahan itu menular yang mengancam lahan pertanian. Konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman akan menimbulkan berbagai dampak negatif, di antaranya luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya, hilangnya lahan ruang terbuka hijau, dan berkurangnya lahan resapan air. Nah teman-teman, ternyata pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga kalian dapat paham. Jangan lupa belajar dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh perubahan ruang.